kita lakukan. Di bawah kontrol Bapak Menko Pangan, di bawah arahan Bapak Presiden, kami mencoba melakukan segala hal yang diperlukan untuk itu. Kami telah melakukan evaluasi total terkait seluruh pengelolaan sampah di nasional kita dari 550 tempat pemrosesan akhir sampah, maka 343-nya saat ini sudah overloaded dan dilakukan melalui sistem open dumping. Jadi mungkin itu yang kami sampaikan dulu. Upaya-upaya ini memerlukan kerja keras kita semua dan mestinya kita mulai dari sekarang. Karena sebenarnya sejak diundangkannya Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 Tahun 2008, maka seluruh kita, pemerintah daerah diminta untuk menutup tempat pemrosesan akhir sampah yang dilakukan dengan sistem open dumping. Pasal selanjutnya menjelaskan bahwa bila mana itu dilakukan, maka ada tindak pidana yang bisa disangkakan. Kemudian Undang-Undang 32 2009 setelah Undang-Undang Sampah itu memperkuat diksi itu dalam pasalnya, semua orang melakukan pengelolaan sampah dengan open dumping. Cukup sudah mungkin kita melalaikan ini melalui era kabinet merah putih dengan Pak Prabowo Subianto dan arahan Pak Menko, kami akan serius menyelesaikan ini. Tadi ya TPA dan di tempat-tempat lainnya, salah satu yang cukup menjadi concern adalah sampah di laut, Pak Menko. Seberapa penting kemudian ini menjadi concern bersama sampah di laut? Ya, sampah tidak hanya di laut, darat ya, semua tadi disampaikan. Tentu pemerintah melakukan sesuatu. Tidak, sekarang kan perkembangan teknologi sudah begitu maju. Kalau kita lihat negara-negara yang maju, yang masyarakatnya sudah memiliki kesadaran yang tinggi, sampah sudah tidak menjadi masalah. Dari awal, kemudian sampai di tempat pembuangan akhir itu sudah diolah melalui cara-cara yang modern. Kita juga punya, kemarin saya lihat di Surabaya itu juga begitu, sudah bisa diolah sehingga tidak ada yang tersisa. Sebetulnya kita juga bisa, asal kita mau. Hanya problem kita sekarang ini kan tidak hanya oleh pemerintah, ada peraturan, ada teknologi, ya. Tetapi ini kan menjadi urusan kita semua soal sampah ini kan. Budaya, ya, kita beranggapan kan sampah itu bukan urusan kita, apalagi yang buat kan kita. Kalau kita sudah makan ya sudah selesai, itu bukan urusan saya lagi. Nah, ada satu tempat kemarin misalnya kita lihat di tempat pembuangan akhir, itu bukan tempat pembuangan akhir, malah di situ dimulai. Tempat pembuangan akhir itu malah di situ sebagian besar 90% pekerjaan itu memilah, ya kan, memilah ini sampah plastik, ini sampah yang ada plastik, ada yang seperti kaleng gitu ya. Kemudian ada lagi yang sisa-sisa makanan itu dipisah kan. Di situ di TPA itu pekerjaannya memisahkan itu 90%. Padahal kan itu kalau dari rumah kita sudah biasa gitu, sudah kita biasakan ya. Ada yang plastik, ada yang sisa makanan, ada yang yang keras gitu ya, sudah kita pisah, itu akan sangat permudah. Tapi katanya juga begitu, di rumah dipisah, tapi nanti kalau diangkut campur lagi gitu. Jadi fair gitu bagaimana. Nah, terkait dengan sampah laut apalagi itu akan plastik ya, terutama plastik. Itu akan sangat merusak ekosistem laut itu sendiri, baik perikanannya maupun pariwisata. Dan kita tahu plastik itu kan tidak hilang di laut, dia hanya terurai kan menjadi plastik mikro, kecil-kecil kan. Kemudian nanti dimakan oleh biota laut, yang pada akhirnya nanti kita juga yang kena akan mengganggu kesehatan kita sendiri. Itu sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu sekali lagi sekarang berapa Pak Anu? 1 tahun kita 50,6 juta ton itu sampah darat, seluruh 70 juta. Tapi yang plastik yang ke laut itu kira-kira 600.000 ton. 600.000 ton lebih 1 tahun ya. Ya, itu sampah yang terurai kecil-kecil menjadi plastik yang mikro ya, dimakan oleh biota laut, nanti kena pada manusia sendiri. Jadi memang harus ada kesadaran
bersama-sama. Tentu pemerintah sebagai penanggung jawab paling depan. Tapi tidak akan sukses kan kalau pemerintah saja, tapi kan tergantung pada kebiasaan kita semuanya. Misalnya kalau dulu ada sungai, kita tuh sungai itu tempat buang sampah. Sekarang sudah lumayan. Di berbagai kota ada sungai, sekarang rumah orang mulai dirubah. Tidak membelakangi sungai lagi, tapi sudah sungai itu menjadi depan rumahnya gitu ya. Jadi sedikit-sedikit kita ada perubahan budaya. Tetapi ini maksud saya ini kurang cepat karena pertumbuhan kita kan penduduknya cepat, ekonominya tumbuh, makanan tambah banyak, ya kan. Jadi kalah cepat perubahan kesadaran itu dengan apa yang terjadi sekarang. Iya Itu seperti itu terlihat ya Pak ya tadi ya, kita kurang cepat berubah dan lain-lain, tapi nanti kita juga akan membahas sebenarnya untuk edukasi, tapi melihat kondisi real pertambahan sampah saat ini khususnya misalnya di laut gitu menjadi salah satu concern juga. Darat, laut, karena kita menganggap sebagian besar ya, nggak semua ya, walaupun sudah mulai timbul gerakan, timbul kesadaran gitu ya, tapi saya melihatnya itu masih kecil, masih sedikit. Dibandingkan keadaannya lama. Sekali lagi kita sebagai muslim menganggap sampah itu bukan urusan saya. Padahal kan kita yang buat itu. Padahal sampah kita tanggung jawab Kita kita. iya ya. Jadi kalau sudah ditaruh ya sudah, ini bukan urusan saya sampah. Trennya seperti apa sih Pak sampah ini di Indonesia? Sama seperti dikatakan Pak Menko tadi, secara umum 39 atau mendekati 40% itu yang dikelola. Jadi sampah yang dikelola itu baru seluas itu, sebesar itu dari 56,6 juta ton per tahun untuk tahun 2023. Kemudian 60%-nya masih dibuang, tadi kita sebutkan sekitar 21,1%-nya dibuang di dalam tempat pemrosesan akhir, tadi disebutkan Pak Menko. Sejatinya tempat pemrosesan akhir itu untuk Harusnya ya, tapi bukan memulai. di situ tempat pembuangan air itu malah baru awal proses bisa. Dan Elvira, kalau kita lihat datanya tuh 40% tuh sampah itu dari rumah tangga, makanan. Jadi ya kita ini walaupun kadang-kadang belum jadi negara maju agak sombong dikit, sisa makanannya banyak itu. Oke. 40% tuh dari rumah tangga. Baik, kita nanti akan bahas itu Pak di segmen selanjutnya karena ini juga menjadi PR bagi kita semua. Jadi kita harapkan memang memilah sampah dari hulu dari Itu menentukan. catatan. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap bersama kami.